Dalam kisah-kisah legenda yang berputar-putar di sekitar Laut Selatan yang mistis, ada satu kisah yang menonjol karena signifikansi kosmik dan kedalaman emosionalnya. Pertemuan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang perkasa, dengan Dewa Laut yang agung. Pertemuan ini bukan hanya pertemuan dua entitas ilahi, tetapi juga jalinan takdir, ambisi, dan keseimbangan kekuatan yang membentuk dunia laut dan dunia manusia. Nyi Roro Kidul, dengan kecantikannya yang mempesona dan kekuasaan yang tak tertandingi atas ombak dan arus, memerintah kerajaannya di istana gaib yang berkilauan di kedalaman laut. Dikatakan bahwa istananya terbuat dari karang bercahaya, mutiara berkilauan, dan permata yang mempesona, sebuah bukti kekayaan dan kekuatannya. Namun, di balik kemegahan dan kekuasaan, bersembunyi rasa kesepian yang mendalam. Sebagai penguasa laut, dia terisolasi oleh sifat ilahinya, jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Di atas kerajaan Nyi Roro Kidul, di alam yang lebih luas dari lautan kosmik, ada Dewa Laut. Dia adalah entitas kuno, perwujudan dari kekuatan dan kebijaksanaan laut yang tak terbatas. Kekuasaannya melampaui batas-batas Laut Selatan, mencapai setiap sudut planet biru, memengaruhi pasang surut, arus, dan kehidupan laut yang tak terhitung jumlahnya yang memanggil laut sebagai rumah. Ramalan, gangguan keseimbangan. Kisah pertemuan Nyi Roro Kidul dan Dewa Laut dimulai dengan ramalan. Para peramal laut yang mampu menembus tabir duniawi melihat gangguan keseimbangan di alam laut. Kekuatan Nyi Roro Kidul tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengancam untuk mengganggu tatanan kosmik yang telah lama ada. Dewa Laut yang dipercayakan dengan menjaga keseimbangan ini tahu bahwa dia harus turun tangan. Perjalanan Dewa Laut. Dengan demikian, Dewa Laut memulai perjalanan ke kedalaman Laut Selatan. Dia melakukan perjalanan di atas kereta kencana yang ditarik oleh naga laut yang megah, tubuhnya berkilauan dengan cahaya bintang dan sisiknya bersinar dengan warna laut dalam. Kehadirannya mengirimkan riak melalui lautan, menyebabkan ikan paus bernyanyi dalam pujian, dan lumba-lumba menari dalam kegembiraan. Pertemuan di Istana Gaib. Saat Dewa Laut mendekati Istana Gaib, Nyi Roro Kidul merasakan kedatangannya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena rasa ingin tahu. Dia telah mendengar tentang Dewa Laut, tetapi dia tidak pernah membayangkannya akan mengunjungi kerajaannya. Dengan anggun, dia menyambutnya di gerbang istananya. Kecantikannya yang mempesona bahkan memikat dewa. Pertemuan itu bukan tanpa ketegangan. Dewa Laut, dengan kebijaksanaan kunonya, merasakan potensi bahaya dalam kekuatan Nyi Roro Kidul yang berkembang. Nyi Roro Kidul, pada bagiannya, menolak gagasan bahwa kekuatannya adalah ancaman. Dia percaya bahwa dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi laut dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Selama berhari-hari, kedua entitas ilahi itu bernegosiasi. Argumen mereka bergema melalui lorong-lorong istana gaib. Dewa Laut menjelaskan pentingnya keseimbangan kosmik dan potensi konsekuensi dari kekuatan yang tidak terkendali. Nyi Roro Kidul berpendapat bahwa kekuatannya adalah bagian dari dirinya, esensi dari keberadaannya, dan bahwa mencabutnya akan menghancurkannya. Melalui negosiasi ini, Dewa Laut datang untuk memahami Nyi Roro Kidul dengan lebih baik. Dia melihat kesepiannya, bebannya sebagai penguasa, dan hasratnya yang tulus untuk melindungi laut. Nyi Roro Kidul, pada bagiannya, belajar menghargai kebijaksanaan Dewa Laut dan pentingnya menjaga keseimbangan, perjanjian dan hadiah. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Nyi Roro Kidul berjanji untuk menggunakan kekuatannya dengan bijaksana
dan untuk berkonsultasi dengan Dewa Laut dalam hal-hal yang memengaruhi keseimbangan laut. Sebagai gantinya, Dewa Laut memberikan Nyi Roro Kidul hadiah, kemampuan untuk berubah bentuk sesuka hati. Hadiah ini memungkinkannya untuk berjalan di antara manusia tanpa dikenali, untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka, dan untuk lebih melayani sebagai jembatan antara dua dunia. Pertemuan Nyi Roro Kidul dan Dewa Laut menjadi legenda, sebuah kisah yang diceritakan oleh para peramal laut dan dibisikkan oleh ombak. Itu adalah kisah tentang kekuatan, kesepian, dan pentingnya keseimbangan. Itu adalah kisah tentang bagaimana dua entitas ilahi, meskipun berbeda pendapat, dapat bersatu untuk kebaikan yang lebih besar. Warisan pertemuan itu masih terasa hingga saat ini. Nyi Roro Kidul terus memerintah kerajaannya di Laut Selatan, sekarang dengan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam. Dia menggunakan kemampuannya untuk berubah bentuk untuk berjalan di antara manusia, membantu mereka yang membutuhkan dan menghukum mereka yang membahayakan laut. Dewa Laut terus mengawasi, memastikan bahwa keseimbangan laut tetap terjaga. Kisah Nyi Roro Kidul dan Dewa Laut adalah pengingat bahwa bahkan kekuatan yang paling perkasa pun harus tunduk pada keseimbangan, dan bahwa kerjasama dan pengertian dapat menjembatani kesenjangan terluas sekalipun. Itu adalah legenda yang akan terus menginspirasi dan memikat selama ombak menghantam pantai dan laut tetap menjadi sumber misteri dan keajaiban.